Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gilian Nugraha Kuswa dari P204222170 dari Departemen Teknik Instrumentasi kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan kode yang saya gunakan untuk membuat aplikasi yang bisa berjalan dalam aplikasi Android, di mana menggunakan Xamarin. Yang pertama adalah ada app XAML.js, di mana pada kode yang ada pada app.xaml.js adalah kode untuk kelas app. Kelas app merupakan entry utama dari aplikasi dan digunakan untuk menginisialisasi dan mengatur perilaku aplikasi secara global. Terus untuk yang kedua adalah ada mainpack.xaml. Di mana pada mainpack.xml ini adalah kode yang terdapat pada file di atas digunakan untuk mendefinisikan tampilan halaman utama pada aplikasi, di mana pada kode file ini dibangun oleh beberapa konstruksi seperti ada content pack, di mana ini adalah elemen root yang menandakan bahwa file XML ini menggambarkan tampilan sebuah halaman. Dan yang kedua adalah ada X-class, di mana X class ini adalah atribut ini mengacu pada kelas yang terkait dengan file XML ini, yaitu kelas mainpack yang dalam namespace artwork 4. Kelas ini berisi logika pemrograman yang terkait dengan halaman ini. Yang ketiga ada stack layout. Nah, di mana stack layout ini adalah yang digunakan untuk menampung elemen-elemen tampilan lain secara vertikal. Terus ada frame. Oke. Nah, di mana frame ini adalah elemen UI yang menyediakan frame dengan latar belakang berwarna biru dan padding sebesar 24 piksel. Di dalam frame ini terdapat lagi sebuah stack layout yang menampung dua elemen label. Nah, label di sini label di sini adalah elemen UI yang menampilkan teks. Terus ada lagi button. Button adalah elemen UI yang memiliki tombol. Dalam contoh ini terdapat dua tombol. Yang pertama adalah memiliki teks kasir, dan tombol ini dikaitkan dengan cara klik yang ditangani oleh metode on button cashier click dengan kode sysart. Nah, secara umum kode tersebut digunakan untuk menampilkan halaman utama yang berisi judul, informasi, penulis, serta dua tombol kasir dan riwayat. Untuk yang selanjutnya adalah ada mainpack.xml.js, di mana pada kode tersebut adalah merupakan turunan dari kelas content pack dan bertanggung jawab atas logika dan perilaku halaman utama. Di mana cara keseluruhan dalam kode tersebut digunakan untuk menghubungkan tampilan XML dari halaman utama dengan logika pemrograman C# dalam kelas mainpack. Ketika tombol kasir diklik, metode on button kasir klik akan dipanggil dan akan mengalihkan pengguna ke halaman cashier pack. Yang keempat ada product.js, di mana pada product.js ini termasuk kelas yang ada pada folder models. Kode pada product.js ini digunakan untuk mendefinisikan objek-objek produk dalam program. Seperti halnya kode ini terdapat tiga properti, yaitu produk ID, produk name, dan produk price. Dan dengan properti-properti ini memiliki tipe data yang sesuai, yaitu integer untuk produk ID dan produk price, dan string untuk produk name. Nah, sehingga secara keseluruhan kode ini digunakan untuk sebagai dasar untuk membuat sistem yang melibatkan produk-produk dan informasi terkait. Terus yang kelima ada Cashier Pack View Models.js, di mana Cashier Pack View Model.js merupakan kelas yang ada pada folder View Models, di mana pada kelas ini terdapat kode yang digunakan untuk menyediakan data dan logika yang diperlukan oleh halaman kasir, cashier pack dalam sebuah aplikasi. Berikut merupakan beberapa kode yang digunakan pada kelas ini. Yang pertama ada product list atau ini. Nah, kode product list ini adalah berisi objek-objek produk dari kelas produk yang didefinisikan sebelumnya. Properti ini digunakan untuk menyimpan daftar produk yang akan ditampilkan pada halaman kasir. Terus yang keempat ada cashier tag view models, di mana konstruksi ini merupakan konstruktor default untuk kelas cashier tag model. Terus ada select record ini. Nah, select record ini adalah properti yang digunakan untuk melacak produk yang dipilih oleh pengguna pada halaman kasir. Properti ini menggunakan pola umum dari properti dengan getSet
dengan validasi sederhana di dalam setter untuk memastikan nilai setter tidak berubah jika nilainya sama dengan nilai yang sedang diatur. Terus untuk selanjutnya adalah ada Cashier Pack XAML. Cashier Pack.xml merupakan kode yang digunakan untuk mendefinisikan tampilan UI. Dari halaman kasir, Cashier Pack dalam aplikasi. Berikut merupakan beberapa komponen yang digunakan pada kode tersebut. Yang pertama ada content pack, di mana ini adalah elemen utama yang menandakan bahwa ini adalah halaman pack dalam xamarin.forms. Terus ada stack layout, di mana stack layout ini adalah elemen layout yang mengatur tata letak layout dari elemen anaknya. Terus ada label. Nah, terus ada label, di mana label ini adalah elemen untuk menampilkan teks statis. Terus ada entry, di mana ini adalah elemen untuk input memasukkan teks. Terus ada picker. Picker ini digunakan adalah untuk elemen pilihan atau drop down yang digunakan untuk memilih produk. Terus ada item search. Item search ini adalah mengikat sumber data dari daftar produk yang diberikan oleh produk list pada view model. Nah, ternyata ada item displaying banding. Item displaying banding. Nah, di sini ada digunakan untuk menentukan properti mana dari objek produk yang ditampilkan dalam pilihan. Terus ada button. Oke. Nah, button di sini adalah elemen tombol yang digunakan untuk mengartikan tindakan tertentu. Dalam contoh ini, tombol dengan teks submit digunakan untuk memicu aksi saat diklik. Nah, sehingga keseluruhan kode ini menggambarkan tampilan yang terdiri dari beberapa elemen UI yang umumnya digunakan dalam halaman kasir seperti label, input text, pilihan produk, dan file submit. Dengan menggunakan kode ini, Anda dapat membuat tampilan halaman kasus yang responsif dan berinteraksi dengan logika baliknya. Terus ada yang terakhir adalah ada Cashier Tag XML.js. Nah, di mana pada Cashier Pack.xml.cs merupakan kelas yang ada pada Cashier Pack.xml, di mana pada kelas ini terdapat beberapa kode yang digunakan untuk menghubungkan logika C# dengan tampilan XML yang sebelumnya telah didefinisikan dalam file XML untuk halaman hasil. Nah, berikut makan beberapa kode yang ada pada kelas tersebut, di mana satunya adalah kode on button click. Metode ini akan dipanggil ketika tombol submit diklik. Di dalam metode ini, Anda mengambil nilai dari input teks yang telah dimasukkan, menghitung total pembayaran berdasarkan produk yang telah dipilih dan jumlah pembelian, dan menampilkan pesan yang sesuai dengan menggunakan display alert. Nah, untuk hasil dari kode tersebut atau run dari kode tersebut akan saya tampilkan sebagai berikut.